Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yumnatul Mukarramah, mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Universitas Tengku Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Varietas Tanaman berdasarkan analisis faktor lingkungan dan iklim menggunakan metode AHP. Penelitian ini diangkat dari sebuah masalah krusial di sektor pertanian kita saat ini, yaitu krisis pangan dan iklim. Seperti yang kita ketahui, pemanasan global dan anomali cuaca ekstrim seperti El Nino belakangan ini telah mendisrupsi kalender tanam tradisional. Petani kita tidak bisa lagi sekedar mengandalkan intuisi atau ilmu titen. Ketidaktepatan dalam memilih varietas tanaman yang sesuai dengan kondisi lahan yang berubah-ubah ini pada akhirnya berujung gagal panen dan kerugian yang sangat signifikan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan komputasi. Kita butuh sebuah sistem yang mampu menganalisis kriteria-kriteria pembatas fisik lingkungan dan iklim secara presisi. Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana merancang sebuah sistem pendukung keputusan untuk pemilihan komoditas yang optimal dengan menggunakan algoritma pembobotan AHP. Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah membangun SPK yang presisi sebagai langkah mitigasi resiko gagal panen akibat cuaca ekstrim, serta secara metode tujuannya adalah menerapkan algoritma AHP untuk menghitung bobot prioritas kriteria cuaca dan lahan sehingga menghasilkan keputusan yang adaptif dan terstruktur. Untuk memecahkan masalah multi kriteria ini, saya menggunakan metode analitik hierarki proses atau AHP. AHP dipilih karena algoritma ini sangat tangguh dalam menyederhanakan masalah yang kompleks menjadi sebuah hierarki yang terstruktur. Keunggulan utama AHP adalah kemampuannya menggabungkan penilaian subjektif dari pakar, misalnya penyuluhan pertanian, menjadi sebuah nilai matematis yang pasti melalui matriks perbandingan berpasangan. Di sini kita bisa melihat persamaan eigenvektor yang nantinya akan kita gunakan untuk mencari bobot prioritas dari matriks yang telah dinormalisasi. Rumus ini yang menjadi mesin utama dalam sistem kita nanti, yaitu WI sama dengan N sigma J sama dengan 1 X IJ per N. Persamaan matematis untuk mencari bobot prioritas dari WI matriks ternormalisasi. Terkait metodologi dan pengumpulan data, penelitian ini dilakukan dengan batasan sebagai berikut. Pertama, objek penelitian dan simulasi difokuskan pada area lahan pertanian di wilayah Semarang yang kita tahu memiliki topografi cukup bervariasi. Kedua, data primer didapatkan langsung melalui wawancara dan kuesioner matriks perbandingan bersama pakar, dalam hal ini penyuluh Dinas Pertanian. Ketiga, untuk data sekunder, sistem akan mengolah data klimatologi historis seperti curah hujan dan suhu dari BMKG dan BPS. Dan yang terakhir, untuk menguji model sistem ini, saya menggunakan skenario simulasi transisi musim kemarau, di mana curah hujan berada pada skala menengah ke rendah. Sistem ini nantinya akan merekomendasikan beberapa alternatif komoditas utama. Pada tahap awal ini, saya menggunakan 3 alternatif, yaitu A1, padi yang karakternya sangat
bergantung pada genangan air dan curah hujan tinggi. Yang kedua yaitu A2, jagung, komoditas yang sangat adaptif dan butuh curah hujan tingkat menengah. Dan yang ketiga yaitu A3, yang berarti kedelai, tanaman yang dikenal lebih toleran terhadap musim kemarau atau curah hujan rendah. Untuk memilih alternatif terbaik tadi, sistem menggunakan 5 kriteria penilaian utama, yaitu C1 yang berarti curah hujan, C2 suhu udara, C3 pH tanah, C4 tekstur tanah, C5 elevasi lahan. Kriteria-kriteria inilah yang nantinya akan dinilai dan dibandingkan bobot kepentingannya oleh para pakar. Setelah dilakukan matriks perbandingan oleh pakar dan diuji konsistensinya dengan nilai CR kurang dari sama dengan 0,1, didapatkanlah bobot prioritas global. Bisa dilihat pada diagram ini. Pakar memvalidasi bahwa curah hujan merupakan faktor pembatas utama dengan bobot paling besar, yaitu 35%, disusul oleh suhu udara sebesar 20%, dan kriteria lingkungan lahan lainnya masing-masing 15%. Nah, untuk hasil perankingannya, sistem merekomendasikan jagung dengan nilai preferensi tertinggi yaitu 0,3275 sebagai tanaman paling adaptif. Sementara itu, padi berada di peringkat terbawah karena tidak terpenuhinya kebutuhan defisit air. Hasil ini membuktikan bahwa algoritma sistem berjalan logis sesuai dengan kondisi cuaca aktual. Selanjutnya, sebagai penutup, kesimpulan dari rancangan sistem ini adalah integrasi faktor iklim dan karakteristik lahan ke dalam algoritma AHP berhasil meminimalisir bias subjektivitas. Sistem mampu menghasilkan solusi komputasi yang responsif dan sangat akurat terhadap kondisi real di lapangan. Untuk rekomendasi pengembangan ke depan, saya mengusulkan agar arsitektur basis data SPK ini diintegrasikan langsung dengan Open API cuaca dari BMKG untuk pembaruan data secara real time. Selain itu, seperti yang terlihat pada mockup antarmuka di layar, sebagai sistem ini akan dibungkus dalam sebuah dashboard berbasis web yang nantinya kita sebut Agri-Decision agar mudah diakses dan digunakan oleh para petani maupun penyuluh. Lanjut, untuk implementasi contoh dashboard sistem pendukung keputusan pemilihan varietas tanaman. Di sini ada gambar dashboardnya yang berisi field health performance. Terus ini ada cuacanya dan ini ada contoh tanamannya. Kemudian ini ada analisisnya dengan ada cuaca, terus ada soil pH. Nah, ini hasil dari sistem pendukung keputusan tadi. Bisa dalam bentuk PDF maupun CSV. Di sini kita juga bisa memilih kayak hujannya, terus cuacanya lagi hujan atau kemarau dan lain-lainnya.
presentasi proposal penelitian saya harap sistem ini kedepannya benar-benar dapat membantu mewujudkan ketahanan pangan melalui presisi data. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam presentasi saya ini dan dalam penelitian saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.